Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih terus mengikuti channel ini. Jadi selanjutnya pembahasan dari kitab Taisirul Akhlaq yang bab ke-25 mengenai sifat hasad. Hasad itu adalah iri dengki. Ya tamanni zawalin nikmah. Hasad atau iri dengki itu adalah mengharapkan hilangnya nikmat seseorang atau mengharap hilangnya kebahagiaan seseorang. Itu adalah salah satu sifat terburuk dan tercela. Sifat hasad. Wa amma tamanni mislu malil ghairi fa yusamma ghibtah. Sedangkan keinginan untuk memiliki hal yang sama seperti yang dimiliki orang lain itu namanya ghibtah. Ghibtah itu keinginan. Itu enggak mengapa, enggak sampai berdosa. Jadi yang namanya iri dengki itu adalah kita melihat orang lain mendapatkan kebahagiaan atau mendapatkan nikmat seperti mobil baru, dagangan laris, kita iri dan mengharap agar nikmat-nikmat tersebut hilang darinya, seperti hilang atau bangkrut atau yang lainnya. Atau semisal ada teman ingin melamar gadis cantik, kita iri agar dan mengharap orang tersebut tidak sampai menjadi pasangan kekasih. Nah, itu namanya adalah sifat hasad, sifat iri dengki yang ada dalam diri manusia yang sangat buruk dan tercela. Sedangkan kalau keinginan untuk memiliki hal yang sama tanpa kita mengharapkan nikmat orang tersebut hilang, itu tidak mengapa, bahkan cenderung baik. Seperti contoh, ada orang lain memiliki kepintaran melakukan hal ini atau memiliki skill melakukan hal ini. Kita pengen seperti orang tersebut, jadi kita berusaha untuk agar bisa memiliki seperti orang tersebut. Atau orang lain memiliki mobil, ya kita juga ingin memiliki mobil. Akhirnya kita berusaha keras, bekerja dan mendapatkan mobil. Dengan cara seperti itu tidak mengapa, tidak ada dosa sama sekali. Tapi ketika kita menginginkan hal tersebut disertai ingin orang lain agar nikmatnya itu hilang, nah itu yang sangat berdosa dan sangat tercela sifat iri dengki tersebut. Kalau cuma keinginan agar memiliki hal yang sama itu tidak mengapa. Kita tidak ada jengkel ketika melihat orang lain mendapatkan nikmat. Nah, itu sangat baik. Seperti orang lain ingin menikahi gadis cantik, kita juga ingin, tapi dengan wanita yang beda ya. Aku juga ingin memiliki pasangan kekasih yang cantik seperti dia. Tapi kita tidak jengkel sampai berusaha memisahkan mereka dengan cara-cara yang buruk semisal. Nah itu tidak mengapa. Tapi kalau kita jengkel melihat orang lain akan menikah dengan wanita cantik dengan berusaha untuk memisahkan mereka, itu adalah sifat yang buruk. Atau kita melihat orang lain dagangannya laris, kita berusaha untuk menjadi pedagang agar dagangan laris seperti dia, tanpa kita memiliki rasa jengkel ataupun benci agar nikmat orang lain tersebut hilang. Itu tidak mengapa. Tapi kalau ada keinginan atau terbersit di hati kita itu jengkel melihat kebahagiaan atau nikmat yang telah Allah berikan kepadanya, dan kita jengkel dengan hal itu adalah sifat yang tercela. Walaisat bimatmu matin balhiya matlubatun. Sifat ghibtah atau keinginan memiliki sesuatu yang seperti orang lain itu bukanlah sesuatu yang tercela. Ghibtah loh ya, bukan yang hasad. Tetapi hal tersebut malah dianjurkan. Orang lain pintar, orang lain memiliki skill seperti ini. Akhirnya kita berusaha agar bisa seperti dia. Nah itu tidak mengapa, itu hal yang dianjurkan. Tetapi yang diharamkan itu adalah ketika kita memiliki sifat yang mana sifat tersebut
membuat kita itu jengkel melihat orang lain mendapatkan nikmat. Itu sangat tercela dan buruk. Li'annaha sababun liktisabil khisali hamidah. Sesungguhnya sifat ghibthah atau kita ingin memiliki seperti apa yang dimiliki orang lain itu adalah budi pekerti yang baik. Kita melihat orang lain memiliki istri yang baik-baik, kita berusaha agar juga memiliki istri yang baik-baik tanpa mengganggu hubungan orang lain tersebut mestinya. Dengan cara yang dihalalkan dan yang dilegalkan itu adalah khisalil hamidah, merupakan budi pekerti yang baik. Yang tidak diperbolehkan adalah ketika kita mengharap nikmat orang lain itu hilang. Walidha qala sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mu'minu yaghbitu wal munafiqu yahsudu. Orang mukmin itu adalah orang yang memiliki keinginan atau cita-cita, ingin seperti dia, dengan maksudnya sesuatu yang baik loh ya. Wal munafiqu yahsudu, sedangkan orang munafik itu adalah cenderung memiliki sifat iri dengki, tidak suka melihat orang lain mendapatkan kebahagiaan. Karena orang mukmin enggak, kalau orang mukmin itu adalah memiliki sifat ghibthah, keinginan orang lain memiliki mobil, dia ingin memiliki mobil misalnya. Akhirnya dia bekerja keras sampai mendapatkan mobil tanpa dia tanpa dia menginginkan nikmat orang lain itu hilang. Itu adalah sifat orang mukmin. Ya suka-suka aja. Ketika tetangga baru bangun rumah bagus atau baru beli mobil baru, kita suka saja. Tidak ada sifat iri atau sifat agar nikmat orang tersebut hilang, itu tidak ada. Tapi dia memiliki keinginan untuk memiliki hal tersebut, akhirnya dia berusaha dengan cara yang baik-baik. Kalau orang munafik enggak. Kalau orang munafik melihat orang lain mendapatkan nikmat, baju baru, mobil baru bangun rumah atau yang lainnya, orang munafik itu jengkel melihat orang-orang tersebut dan mengharap nikmat tersebut hilang. Nah, itu adalah sifat yang buruk. Wa asbabul hasadi salah satun. Sebabnya orang memiliki sifat iri dengki itu ada 3. Yang pertama, al-awalu bughdul mahsudi li fadilatin dhaharat minhu. Orang yang iri dengki itu membenci orang lain karena keutamaan atau kelebihan yang dimilikinya itu terlihat. Ya, seperti itu, karena sifat benci yang ada dalam diri seorang itu bisa mendorong orang tersebut memiliki sifat iri dengki. Aw nikmatin saqahallahu ilaihi, atau dia benci Allah memberikan nikmat pada orang tersebut. Nah, mengharap orang lain nikmatnya itu hilang karena dia memiliki sifat benci tersebut, itu merupakan penyebab dari hasad atau iri dengki. Jadi kalau cara menghilangkannya yang pertama itu gitu, kita hilangkan sifat benci pada orang lain. Insya Allah sedikit banyak sifat iri kita ketika melihat orang lain itu akan hilang. Asani yang kedua adalah tafawukul mahsudi fil fadli. Kelebihan orang lain itu melebihi diri kita. Bihaitsu ya'jizul hasidu anil wusuli ilaihi. Dengan anggapan orang tersebut tidak mampu untuk menyamai hal yang dimiliki orang yang sedang ia benci. Ya, jadi yang kedua itu dia menganggap bahwa orang yang diireni atau yang subjek yang dia iri dengki tersebut itu memiliki kelebihan yang mana dia tidak mampu untuk memilikinya. Nah, jadi
Yang kedua itu seperti contoh gini, orang lain atau semisal tetangga kita baru mau membeli mobil baru. Nah, kita jangan pernah putus harapan, semisal kita ingin memiliki mobil baru. Jangan pernah merasa bahwa kita tidak akan mampu membelinya. Jadi tetaplah berharap kepada Allah. Karena apa? Ketika seseorang itu hilang atau putus asa, semisal merasa tidak mampu membeli hal tersebut, misal ya, itu nanti dia akan muncul keinginan atau sifat yang mana dia itu benci melihat semisal tetangga kita membeli mobil, kita benci. Nah, sifat iri itu akan muncul di hati orang tersebut. Karena apa? Kelebihan yang dimiliki orang tersebut terhadap orang yang iri tersebut. Nah, kelebihan tersebut dia tidak mampu untuk melakukannya. Jadi yang pertama adalah yang kedua adalah jangan pernah putus harapan, karena Allah itu maha sekehendaknya. Bisa saja Allah memberikan nikmat kepadamu dan akhirnya bisa membeli atau mewujudkan sesuatu apa yang kamu inginkan. Jadi ya yang kedua itu adalah penyebab orang iri dengki itu adalah dia merasa orang lain itu mengunggulinya dan dia tidak mampu untuk melakukannya. Perasaan tersebut loh, jangan pernah merasa kamu diungguli oleh orang lain. Karena apa? Setiap orang itu akan memiliki kelebihan masing-masing. Jadi untuk menghindarinya adalah ketika orang lain memiliki kelebihan dibanding kita, janganlah kita merasa diungguli. Karena itu nanti bisa menghilangkan sedikit banyak sifat iri dengki yang ada di dalam diri. Yang ketiga, penyebab orang iri dengki itu adalah syuhul hasid bil fadail. Karena dia itu memang pada dasarnya orang yang pelit. Orang yang iri dengki itu adalah orang yang pelit dengan segala kelebihan yang dimilikinya. Fayahsudu kullaman nalahu khairun. Maka dia akan muncul sifat iri dengkinya itu terhadap orang-orang yang mendapatkan kebaikan dalam hidupnya. Jadi orang yang pelit itu adalah sifat yang sangat buruk. Karena apa? Orang yang pelit dengan kelebihan yang dimilikinya, misal dia memiliki tenaga yang lebih ataupun harta yang lebih, tetapi dia pelit. Nah, sifat seperti itu bisa memunculkan sifat iri dengki ketika ada orang lain yang memiliki kebaikan melebihi daripada dirinya. Waladhi yudhibul hasada minal qulub. Hal-hal selanjutnya adalah hal-hal yang bisa menghilangkan sifat iri dengki dari hati seseorang adalah at-tamasuk biddin. Kita berpegangan pada agama. Kita tahu bahwa agama mengharamkan kita untuk iri dengki. Jadi karena agama ini mengharamkan, lebih baik saya tidak iri dengki gitu. Wa mulahadzatu ma fil hasadi minad darar. Dan melihat dampak buruk yang ditimbulkan dari sifat iri dengki. Nah, sudah jelas sifat iri dengki itu akan berdampak buruk pada seseorang, gelisah atau tidak nyaman. Nah, sudah jelas kan, ketika kita merasa tidak senang dengan nikmat orang lain, hati selalu merasa gelisah. Jadi hilangkan hal-hal itu agar sifat hidup kita menjadi lebih tenang. Kalau semisal kita punya keinginan yang sama itu tidak mengapa, tidak sampai berdosa. Tapi kalau sampai menginginkan nikmat orang lain itu hilang, itu yang membuat hati gelisah dan memunculkan sifat iri dengki. Yang ketiga adalah penghilang iri dengki dalam diri manusia adalah ridho bil qada'i wal qadar. Ridho, rela dengan segala qada qadar Allah, rela dengan apa segala pembagian Allah dan takdir Allah. Tidak perlu orang lain
memiliki harta berlebih dari kita, terus sampai melakukan hal-hal buruk yang dilarang agama. Jadi yang ketiga adalah ridho dengan segala takdir Allah yang telah dipastikan untuk kita. Wa mimma waroda fi dzamil hasad qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang menerangkan tentang keburukan sifat hasad, sifat iri dengki adalah sabda Nabi, al hasadu yaqulul hasanati kama taqulun narul hatab. Iri dengki itu bisa memakan kebaikan seseorang seperti halnya api yang memakan kayu kering, api yang membakar kayu kering, sangat cepat sekali. Semisal kita memiliki kebaikan yang sangat banyak, berbaik hati, suka memberi, tetapi ketika di dalam hati seseorang ada sifat iri dengki, kebaikan-kebaikan tersebut akan terbakar sangat cepat, seperti halnya kayu kering yang terbakar oleh api, seperti yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi untuk pembahasan kitab hasad, bab hasad sampai di sini dulu. Kalau ada kurang lebihnya saya minta maaf. Kalau ada kurangnya itu semua dari saya. Kalau ada lebihnya itu semua adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi terus ikuti channel ini. Kalau serasa bermanfaat silahkan di-share. Jangan lupa klik like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.